Pemirsa yang berbahagia, sekarang kita lanjutkan lagi. Tadi saya sampaikan bahwa kalau orang sholat tidak bisa mengubah sikapnya menjadi orang yang baik, tidak bisa mengubah sikapnya menjadi orang yang tidak melakukan larangan Allah. Nah, ini berarti sholatnya tidak pas. Tidak semakin dekat pada Allah, tapi semakin jauh. Mengapa demikian? Karena dalam Quran dikatakan, wa aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahkan biasa ditulis di atas dinding masjid ya, atau musola itu, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Itu maksudnya begini. Sholat ini diharapkan bisa membuat orang ini kemudian menjauhi perbuatan yang tidak baik, yang mungkar gitu loh. Kenyataannya kan seperti yang kita lihat, sholatnya sregep, tapi maksiatnya sregep, kan begitu ya kan? Sregep sholatnya itu, rajin sholatnya. Tapi maksiatnya juga rajin juga. Nah ini berarti sholatnya itu belum berbekas. Harapan kita supaya sholat itu bisa membekas belum apa-apa ini. Ini masih jauh. Kalau bicaranya berarti sholat kita itu bukan semakin dekat pada Allah, tapi semakin jauh gitu loh. Nah, bagaimana kita format supaya inna sholata ini betul-betul tanha anil fahsya wal munkar, bisa mencegah kita dari perbuatan yang fahsya, yang tidak baik dan mungkar. Ini target kita. Karena apa? Otomatis kalau kita sudah bisa meninggalkan fahsya mungkar, ya kita berbuat ma'ruf, berbuat yang baik. Nah ini kita belum sampai ke situ, ya kita upayakan. Ya. Wa anil Hakam ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu qala man ta'amala fi suratihi mani an yaminihi wa simalihi fala sholata lahu, yaitu kita harus husuk. Sembahyang itu husuk ya. Menghayati betul. Dikatakan kalau kita sholat tapi kita masih ngangan-ngangan, masih mikirkan orang yang di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, artinya belum fokus. Fala sholata lahu, belum sholat kamu itu, belum sholat. Kita harus husuk tadi, husuk itu. Nah, kita akan masuk ini pada tentang husuk itu. Wa an Muslim ibni Yasar radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana yaqulu li ahlihi inni idza kunta fi sholat fatisu fa inni lastu asma hadisakum. Nah ini sholat yang husuk. Ada dari Muslim bin Yasar mengatakan, dia berkata pada keluarganya, kowe ngono nek aku sembayang ya, kamu udah mau bicara, mau ngomong silakan. Karena ketika kamu itu ngomong apa-apa saya tidak mendengar. Ini sudah usuk. Jadi sudah terpengaruh. Ya. Betul mantleng pada Allah itu. Bahkan lebih ekstrim lagi, ini ada riwayat ya. Wa dzukira an Yaqub al-Ghari annahu kana fi sholat fajatirarun fatalasa ridaahu fadzaba bi ila ashabihi fa'arafu ridaahu faqila lahu raddihi ila rajul as-salih fa inna nakhafu du'aahu fa wadu'ahu ala katifihi in wa tadhara ilaihi min sani'ihi falamma faragha min sholati akhbara bidzalik faqala inni lam ash'ur man rafa'ahu wala man wadu'ahu. Ini dah contoh yang husuk ini. Pernah terjadi ya, itu dari seorang sahabat namanya Yaqub al-Qari. Ketika dia sholat, dia kan pakai selendang itu sambil ke sini ya. Itu diambil orang, dicolong lah. Diambil itu. Diambil selendangnya, diambil,
Lah orang yang mencuri itu kemudian menunjukkan pada teman-teman, ini saya dapat selendang. Lah yang teman-teman, itu kan milik si Yakob, hati-hati kamu, ayo kembalikan. Oke. Takut itu dikembalikan, disamber lagi di sini sampai kemudian si Yakob itu salam. Tiba-tiba orang yang minta maaf ya, tadi saya mencuri selendangmu. Tapi Yakub tidak tahu, diambil selendangnya sampai dikembalikan selendang, dia tidak tahu sama sekali. Ini saking khusyuknya, madep mancel kepada Allah, wis ora kelingan sama sekali itu. Lah ini sudah tingkat khusyuk, kita sampai dah itu. Artinya sampai tidak membiarkan tidak tergoda yang lain, hanya pada Allah. Sampai ada orang nyolong selendang pun dia tidak merasakan. Nah ini ada yang ekstrim lagi ini. Wa dzukira an Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali perempuan. Ya, dia mencintai Allah luar biasa. Ya. Ini satu ketika Rabi'ah Adawiyah itu sholat. Ketika sholat waktu itu belum ada karpet ya, masih nganggu lampet tahu ya, yang pakai bulung itu ya, dianyam itu ya, mungkin masih ada pada sekarang itu. Ketika dia sujud, matanya kecolok lampetnya itu, kan ada serpian lampetnya itu nusuk ke matanya. Itu sampai salam itu tidak merasakan, saking khusyuknya itu. Coba, subhanallah, sholatnya sampai tingkat itu. Jadi ketusuk itu tidak merasakan sangat nikmatnya berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai tertusuk lampet pun dia tidak mendengarkan. Nah, ini bagaimana supaya kita khusyuk ini? Ini ada beberapa pembahasan ya. Yang pertama, ketika kita sholat, kita harus betul-betul seakan-akan kita itu melihat Allah seakan-akan, dan itu tidak mungkin bisa. Maka dikatakan anta budallah ka'annaka tarahu, kamu itu beribadah sholat itu seakan-akan melihat Allah. Tapi kan tidak mungkin, sulit, karena kita tidak bisa kayak seperti apa. Karena Allah itu kayak apa, tidak bisa dia kayak apakan. Karena apa? Mukhalifatul lil hawadisi, sifatnya itu berbeda dengan makhluk. Allah itu seperti tidak bisa disamakan, tidak bisa seperti apa-apakan, tidak bisa. Sehingga dikatakan fa illam takun tarahu, kalau kamu tidak mampu untuk membayangkan kehadiran Allah di hadapanmu, fa innahu yaraka, ingat Allah melihatmu. Jadi kita berusaha bagaimana posisi kita ketika dilihat orang lain. Ini yang melihat Allah. Kadang kita sendiri kan ya, masih sekolah misalnya ini, gurunya itu melihat kita. Ya, melihat kita itu sekarang ada sesuatu, kita kan takut ya. Ini kenapa Pak Guru kok mandeng saya kan ya? Ada apa saya? Kan saya takut. Ya. Nah ini ketika kita suatu, kita merasa saya itu di hadapan Allah. Kita di hadapan pejabat aja kan beda ya. Di depan wali kota, bupati ya kan. Kita kan sudah beda itu. Tidak sembrono. Nah, kita sebaik ini diharapkan kita merasa saya itu dilihat oleh Gusti Allah ini. Bagaimana hal ini bisa kita tumbuhkan? Bagaimana caranya? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.